Selamat datang di kota Kaili. Kaili adalah pusat kebudayaan suku Miao. Dan di kota Kaili ini dalam 1 tahun aja ada 120 festival suku Miao. Jadi kebayangkan betapa kentalnya budaya Miao di kota ini? Kita jauh-jauh datang ke kota ini karena kita penasaran banget sama sejarahnya orang Miao. Apa yang menyebabkan mereka begitu banyak sejarah rebellions-nya. Sampai-sampai harus dibuatkan Southern Great Wall alias tembok besar Cina di bagian selatan. Malam ini kita parkir di taman kota di Kaili. Nah, ini terlihat sekali betapa kuatnya pengaruh dari suku Tung dan suku Miao. Di depan kita ini ada 3 kulo. Ini khasnya suku Tung. Ini parkiran kita malam ini. Ada tempat ngecharge juga mobil listrik. Itu ada Tesla di depan kita lagi ngecharge. Ada terminal bus juga. Oh, tempat ngecharge-nya bus listrik. Wah, ini tamannya juga kita bisa explore sampai ke atas. Pemandangan cantik, ada gunungnya, ada tanduk kerbaunya. Public toilet pun ada ya, dekat sekali, kita tinggal nyebrang aja. Malam jam 11 lewat. Kita tinggal 44% ya. Sebenarnya nggak usah charge, tapi sekarang lebih murah. Jadi kita datang charge deh. Siapa tahu queuing. Aduh. Nah, yang kasiannya pembensin kosong. Bagaimana nih? Bagaimana hidup nih? Dan akhirnya sampai juga kita ke museumnya Miao. Jadi kita nyampe hari Minggu, terus accident. Hari Senin museumnya tutup. Hari Selasa kemarin seharian hujan gede dan dingin banget. Hari ini agak anget. Dan akhirnya kita kesampaian juga ke museumnya untuk pelajari mengenai suku Miao, sejarah mereka seperti apa, culture mereka seperti apa. Cuma untuk city-nya sendiri, Alvin Lucy tidak merasa kerasan, jadi kita nggak bikinin kontennya. Ini suasana di depan museumnya, banyak orang-orang tua berjemur hari ini, dan anak-anak bermain. Yuk kita lihat museumnya. Oh, impressive. This museum jadi buat 2 suku, buat Tung dan Miao. Karena Kaili itu memang otonomus untuk dua-duanya, untuk Tung dan Miao. Ini rumah-rumah model zaman dulunya, terus sekarang yang model lebih modernnya seperti ini. Dan ini gambaran dari desa-desanya seperti yang sudah kita lihat sepanjang perjalanan beberapa hari terakhir. Dan ini adalah bentuk yang paling modern nowadays. Di sini dikasih lihat perbedaannya kalau festival-festival orang Miao seperti ini, makan di meja panjang, baju dan rambutnya bisa diperhatikan berbeda dengan orang-orang Tung. Nah, orang-orang Tung juga punya kebiasaan makan di meja panjang seperti ini bersama-sama. Tapi secara arsitektur kelihatan bedanya ya, dan pakaiannya juga berbeda. Ini ada fotonya desa orang Tung. Ada kulo, ada Wind and Rain Bridge, jembatan angin dan hujan. Khas sekali. Nah, ini kulo di mana-mana. Ini Miao. Oke, Miao stylenya berbeda. Gunung-gunung ya? Ya, gunung-gunung juga, tapi mereka tidak pakai kulo. Lebih kayak rumah-rumah kayu aja. Tapi kalau soal fashion, Miao itu lebih kental budayanya. Lebih kelihatan, mereka tuh sehari-harinya masih pakai pakaian yang adat-adat seperti ini. Sedangkan di Tung itu kita nggak terlalu banyak lihat. Kebanyakan mereka sudah pakai baju yang modern. Ini kelihatannya Miao semua. Seputaran podium ini Miao semua, silver-silver sampai ke atas. Bagaimana dengan yang Tung? Tung dibikinin di dinding aja. Kemungkinan majority masih Miao ya di sini. Ini untuk ruangan yang Miao Zu, sedangkan yang Tung Zu itu di pintu yang satunya lagi. Jadi satu lantai dibagi 2 bagian. Mari kita masuk ke Miao dulu. Let's go. Hah? Total Miao Aha. di China adalah 11 juta. ya. Banyak ya. Ya, di sini di Qiandongnan ada 2 juta. 2 jutaan. Oke.
Ini namanya Zhiyou. Ini adalah ancestornya orang Miao yang di worship juga sama orang Miao. Ini roknya guys. Dan ini style pemukiman mereka. Di gunung-gunung mereka. Ini struktur bangunan rumah mereka. Pakai kayu-kayu. Pakai kaki-kaki gini, namanya Tiaoqiulou. Sambungannya seperti ini. Dan tempat mereka nyimpan bahan makanan atau granary mereka seperti ini. Beda ya sama suku Yao. Suku Yao bulat-bulat. Ini segi 4. Ada diorama juga untuk rumahnya. Ini miniatur rumah. Ada balkonnya, itu si ibu orang Miao, rambutnya disanggul ke atas, pakai hiasan bunga. Di bagian bawah depan rumah isinya seperti ini, ada stok pumpkin, ada tungkwa, ada acar. Dan ini makanannya, kalau lagi festival ada makanan apa aja ini? Lapjong. Nah ini mereka punya khasnya ini, sweet rice. Ikan. Bubur. Pencahariannya dari agriculture, bertani. Ada sawah-sawah. Dan ini memang kita lihat ya, sepanjang perjalanan itu memang banyak sawah. Sawah dan perkebunan sayur-sayuran. Nah ini, adu kerbau. Ini culture-nya, jadi orang-orang tuanya bikin hukum yang berlaku buat di adat setempat dan diresmikan dengan tanam batu. Nah, di sini ada contohnya, batu-batu aja ya. Aku ingat di Yao mereka di batu tulis tongsi kan. Aha, Jadi betul. hukum. Kalau ini nggak ada tulisannya sih. Ya cuma tanam batu aja. Iya, jadi yang tahu-tahu aja ya. Satu hal yang menarik di sini, kalau ada bayi lahir, yang kasih nama itu dari pihak mamahnya. Jadi papah mamah dari mamahnya. Kakek nenek dari sisi mama ya. Ini teman-teman pasti sudah familiar, ini kita pernah bahas yang ini salah satu cabang dari suku Miao, namanya Piasha Miao. Itu yang kalau laki udah dewasa dicukur rambutnya pakai sabit. Dan mereka adalah satu-satunya suku yang masih bawa-bawa senjata api sampai sekarang. Dari segi kepercayaan kelihatannya mereka politeisme, jadi ada pai-pai ke pohon, kayak Piasha Miao juga mereka pai-painya ke pohon. Tapi selain itu ada worship kodok, ada worship gunung, ada worship ancestor, ini pakai kepala-kepala kerbau, tanduk kerbau, ada worship jembatan juga, macam-macam. Jadi bisa jadi ini tergantung timing ya, mungkin ada waktunya pai-pai ke pohon, ada waktunya pai-pai ke gunung, ada waktunya pai-pai ke ancestor, dan lain-lain. Ini tempat tidurnya, agak pendek loh. Sekarang kita mau masuk ke ruangan yang Tungcu. Ternyata populasinya Tungcu itu ada 3 jutaan. Dan setengahnya, 1,49 juta ada di daerah sini. Yuk kita lihat Tungcu. Kita langsung disambut sama
Wind and Rain Bridge, jembatan angin dan hujan. Asik. Ini alat musik mereka ya. Ini jembatannya kayak gini. Memang benar seperti ini. Kita udah lewatin beberapa desa persis seperti ini, bisa duduk-duduk. Jembatannya dari kayu semua. Mereka tuh jago banget untuk arsitekturnya, khas banget. Dan ini yang namanya Kulo atau Bell Tower, menara drum. Tuh ada yang segi 8, ada yang segi 6, ada yang segi 4. Ini rumah-rumahnya mereka dari kayu juga. Bicara soal Tungju, it's all about architecture. They're really proud of their architecture. Dan memang bener-bener indah guys. Kita memang lewatin desa-desa mereka itu khas sekali, dari jauh udah kelihatan itu punya mereka. Tiap desa mesti ada ini. Namanya Feng Yu Qiao. Mana Alvin? Feng Yu Qiao. Feng Yu Qiao. Ya, jembatan angin dan hujan. Terus di tengah-tengah desa ada drum tower. Gulo. Ini makanan khas mereka, laro. Dagingnya digantung-gantung, terus di smoke. Dari bawah sambil masak, smoke-nya bisa buat keringin si daging. Ini wangi sekali guys. Ini kuliner khasnya Tungju. Oh, itu ada samchan, masak putih aja. Terus ada laro. Ada yang tengah-tengah ini terlihat seperti rengginang. Terus cabe ya. Mereka makanannya pedes-pedes, cabe kering. Jago banget bikin cabe kering. Tampaknya mirip dengan di Indonesia. Sawah-sawah juga. Nah, ini menarik nih. Tanam padi, terus kan ada air-airnya, taruh bebek juga, taruh ikan juga di situ. Wah, ini mereka masih jaga adat juga ternyata, festivalnya rame banget. Terus ini alat-alat musik mereka. Ceremony for give birth. Lahiran ya, ada upacaranya juga kalau lahiran. Ini lagi udah full month, ini tuh lewat satu itu. Dilewatin di areng ya, bara api ya. Kalau udah umur 1, sama senjata-senjata juga. Ada kapak, ada gunting, ada apa tuh? Sabit ya, tapi bukan sabit bener deh, apa sih? Nggak tahu. Ya. Harus bikin itu Bangku buat? Nggak tahu. Cuma judul-judul aja ya, mereka nggak terlalu banyak explanation ya. Iya. Dan ini tuh go back to grandma of mom side. Mudik ke kampung halaman nenek dari pihak mama. Wah, ini mirip-mirip sama suku Yao ya, kalau nggak salah Yao atau Shui. Yang cowok kalau naksir sama cewek itu lewat belakang, nggak lewat pintu depan. Langsung ke kamarnya si cewek. Ini artnya. Ada alat musik. Cewek-ceweknya nyulam. Kamarnya seperti ini tempat tidurnya. Tempat cuci mukanya, meja rias ya. Ini actually reminds me of Museum Peranakan yang di Malaysia. Mirip-mirip. Ternyata di museum ini juga terselip untuk minority yang lain, yaitu Tujia Ju. Ini kelihatannya agak-agak mistik nih. Main minyak panas di wajan, jalan di bara api. Ada suku Chuang juga yang terselip di sini. Ternyata bukan cuma di Guangxi ya. Yeah. Chuang juga ada di Guizhou.
Ada Shuiju yang kita pernah explore juga desanya, pernah live juga. Ada Shiju, ada Kelauju, ada Puyiju, Yaoju pun ada. Ternyata banyak sekali minoritinya, etnis minority di Guizhou. Ini kalau dibahas nggak habis-habis. Mari kita lihat baju-bajunya. It's all about the fashion now. Oh, I love it. Ini sulaman-sulamannya guys. Very colorful. Wah. Ini yang mereka suka pakai di pinggang. Ternyata secantik ini. Ini juga yang versi panjang. Halus banget buatannya. What are you doing? Mau pakai baju, Ma? Astaga, lihat Koko Alvin gayanya. So silver. Coba, balik sedikit. Wih. Udah. Fashion yang cowok. Yang colorful pun ada. Yang cool black juga ada. Alat-alat musiknya orang Tung. Wow. Banyak macam ya.
Overall yang dibahas di museum ini lebih ke culture aja, kayak musiknya, pakaian-pakaiannya. Jadi yang kita pengen cari tahu mengenai sejarahnya, kenapa mereka dulu banyak rebellions, pemberontakan-pemberontakan gitu, kita tidak dapat informasinya sama sekali di museum ini. Selesai kita dari museumnya. Yang dicari-cari informasinya nggak dapet, tapi lumayan juga banyak yang dilihat. Ini suasana kota Kaili. Ada filmnya ya, ada movie-nya, Kaili Blues. Ini suasana tamannya, orang-orang tua lagi jemur badan, rada anget soalnya hari ini. Terus banyak juga yang di Wind and Rain Bridge, nongkrong-nongkrong penuh, orang tua semua. Kebanyakan sih santai-santai aja, atau mereka ngasuh cucunya, atau main kartu. Serius sekali yang main kartu ya. Di sepanjang jalan banyak yang jualan, dari sayur-sayuran, buah-buahan, sampai ayam dan ikan juga ada. Sekarang kita mau masuk ke supermarket. Satu yang menarik di Kaili guys, kita lihat di atas kayak biasa-biasa aja, kayak sepi-sepi aja, tapi ternyata banyak sekali jalan-jalan di bawah yang dipakai sebagai pusat pertokoan seperti ini. Jadi kemarin kita sempat live di atas tuh kayak biasa aja, kayak nggak gitu rame, tapi ternyata setelah kita live-nya selesai, kita turun, wow, pertokoan semua di bawah tanah. Yeay, kita sampai di Sujijeja. Serasa pulang ke rumah ya. Ada mesin cucinya. Wah, ini yang cewek kiri, yang cowok kanan. Yang cewek itu jarang pakai, gelap. There you go. Okay. Water heater on, mari mandi dulu. Hari ini kita mau bikin bubur ayam. Jadi ayamnya akan ditumis dulu pakai bawang bombay sama bawang putih. Ini ayamnya. Terus abis itu kita rebus dan kita kalau udah matang kita masukin berasnya. Jadilah dia bubur ayam. Jadi setelah bawangnya dioseng-oseng sampai wangi, ayamnya masuk. Ayamnya udah masuk, terus biarin aja sampai dia berubah warna. Agak-agak matang dikit, baru masukin kuah buat bikin sup ayamnya. Nanti kalau udah, baru berasnya masuk, jadi bubur. Yeay, jadilah buburnya. Kental banget. Selamat makan. Mari kita makan.
Sembari nunggu laundryan beres, kita sembari siapin sarapan. Nih kemarin beli mantou. Mantounya 4 biji besar-besar, 4 kuai. Ini 8.800, satunya 2.200 guys. Ini gampang banget, tinggal di steam aja, kita kukus, terus dicolek-colek pakai susu kental manis, udah enak banget. Kalau lagi dapet seci-cecia gini nggak mau rugi. Semalam udah mandi, laundry semua baju. Hari ini mandi lagi, air panas soalnya. Terus laundry semua bedding, spray lah, sarung bantal lah, segala macem. Yang pendek mana? Ini coba yang lipat. panjang. Nah, ciang. Ini yang masuk, dua ujung ini yang masuk. Ciang. Beres. Bersih semua, sudah fresh. Nah, si blanket ini, si sleeping bag, ini adalah 2 sleeping bag yang kita gabung jadi satu guys. Jadi sleeping bag ini identical, sama persis. 2 kita zip, jadi harusnya kantongnya sendiri-sendiri, tapi kita zip jadi double layer supaya ketika dipakai itu jadi jauh lebih hangat. Beres deh, siap berangkat sekarang.